Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Sesuai dengan sesuai dengan thumbnail ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman penggunaan Rotorboard 760i GS dan RB 1100 AHX4. Nah, pada video sebelumnya, sebelumnya di bisnis RTRWNet, setelah saya menggunakan Rotorboard 951, saya mengganti dengan Mikrotik 760i GS ini. Saya menggantinya, teman-teman. Saya pakai Mikrotik ini sekitar 2 tahunan lebih atau hampir 3 tahun saya menggunakan GS 30 ini, dan dengan harga yang saat ini harganya di Shopee ini sekitar Rp1.275.000. Nah, untuk GS ini performanya dulu yang saya pakai penggunaan untuk GS GS 760 ini, RB 760 GS ini, dulu saya menggunakannya GS 760 GS ini 760 GS ini saya menggunakannya performanya pada saat itu klien PPOE saya itu sekitar 20-an, dan untuk penggunaan hotspotnya itu user hotspotnya itu sekitar 100 atau lebihnya dikit. Nah, teman-teman, tapi pada saat saya menggunakan GS ini pada posisi seperti itu, jika full pemakaiannya, trafficnya naik sampai 70 Mbps ataupun mendekati 100, itu teman-teman CPU-nya itu bisa naik sampai 70 ataupun 80%. Nah, itu teman-teman bisa naik 70 sampai 80% untuk GS ini dulunya. Nah, karena memang saya punya rencana yang lebih, makanya saya mencoba mengganti 760 ini dengan RB yang baru, yaitu 1100 AHX4. Nah, untuk 1100 AHX4 ini dengan penggunaan PPOE klien itu 20-an lebih dan user itu 100-an atau 100 lebih, itu naik CPU-nya itu sekitar enggak sampai puluhan, teman-teman. Ya, paling naik belasan sedikit sekali-sekali, tapi mentok di 9, 8, 7 itu untuk saat ini dengan catatan user PPOE-nya itu 20-an lebih dan user hotspotnya itu sekitar 100-an, teman-teman, dan penggunaan traffic yang naik bisa hampir mendekati 100, itu CPU-nya nggak terlalu naik seperti GS 760 GS yang sebelumnya. Nah, harga Mikrotik RB 1100 AHX4 ini sekitar segini, teman-teman, Rp5.119.000, teman-teman, untuk GS. Nah, ini salah satu penggunaan saya di RB 1100 AHX4 ini. Nah, untuk untuk naik CPU-nya itu sama seperti ini, teman-teman. Seperti ini, cuman naik segini, paling naik sekali-sekalinya itu sekitar belasan itu, teman-teman. Nah, setelah saya mengganti performa ini untuk Mikrotik saya yang 760 GS ini, daripada nganggur, saya gunakan, teman-teman, untuk load balance ISP-nya. Jadi ISP1, ISP2 masuk lewat 760 GS ini, kemudian akan mengeluarkan load balance. Saya di sini config load balance-nya lewat Mikrotik ini 760 GS. Kemudian keluar melalui Ether3, langsung masuk ke ini, teman-teman. Langsung masuk ke Rotorboard 1100 AHX4-nya ini, langsung masuknya di sini, ini dari 760 GS ini. Jadi di 1100 AHX4 ini dia cuma mendapatkan satu ISP dari 760 GS. Jadi daripada nganggur dan saya menggunakan seperti ini biar beban 1100 AH ini tidak perlu bekerja soal load balance. Dia hanya fokus untuk klien, hotspot,
klien hotspot dan klien PPOE-nya. Itu saja untuk 1100 AH. Jadi untuk load balance-nya saya tugaskan di 760 GS ini. Nah itu untuk performa dan bagaimana saya memanfaatkan Mikrotik 760 GS ini. Mungkin dibilang boros atau bagaimana, bagi saya ya daripada nganggur, dan saya juga biar router B1100 AH-nya itu nggak perlu bekerja yang berat-berat. Nah itu saja untuk bagi pengalaman terkait penggunaan Mikrotik 760 dan bagaimana performanya, dan 1100 AH juga bagaimana performanya. Ini untuk user standar saja ya dari saya yang 1100 AH-nya, AH X4-nya itu teman-teman. Nah itu saja untuk video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video lainnya. Bantu juga tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.